Pernah gak sih kalian mendengar Gerakan 3A? Gerakan 3A adalah organisasi propaganda pertama yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan militer Jepang di Indonesia pada bulan April 1942. Gerakan ini dinamakan 3A berdasarkan tiga semboyan utamanya, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Tokoh kuncinya adalah Hitoshi Shimizu, tokoh propaganda Jepang yang melopori gerakan ini, dan Raden Samsudin, tokoh pergerakan nasional yang ditunjuk sebagai ketua Gerakan 3A. Tujuan Jepang adalah menarik simpati rakyat Indonesia melalui pergerakan ini agar mau membantu Jepang dalam Perang Pasifik. Gerakan ini gagal mencapai tujuannya karena rakyat Indonesia menganggapnya sebagai propaganda murni tanpa memberikan manfaat nyata bagi perjuangan kemerdekaan. Selain itu, tokoh-tokoh nasionalis seperti Insinyur Soekarno dan Dr. Randus Muhammad Hatta enggan mendukung gerakan 3A ini sehingga membuatnya resmi dibubarkan pada akhir tahun 1942 dan kemudian digantikan oleh PUTRA, yaitu Pusat Tenaga Rakyat. Kegagalan Gerakan 3A menyadarkan Jepang bahwa propaganda saja tidak cukup untuk memperoleh dukungan rakyat Indonesia. Setelah membubarkan Gerakan 3A dan menggantinya dengan Putera serta Jawa Hokokai, Jepang membentuk Barisan Pelopor pada tahun 1944 sebagai organisasi pemuda semi-militer di bawah Jawa Hokokai. Tujuannya adalah melatih dan memobilisasi pemuda agar membantu mempertahankan wilayah dari serangan sekutu melalui disiplin dan latihan dasar militer. Meskipun dibentuk untuk kepentingan Jepang, organisasi ini dimanfaatkan para pemuda Indonesia untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memperkuat persatuan, dan mempersiapkan diri membela tanah air. Barisan Pelopor juga membantu menjaga keamanan saat pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Kemudian ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah Jepang menyerah pada sekutu. Pada awal kedatangannya, Jepang disambut baik oleh rakyat Aceh karena berjanji akan membantu mengusir penjajah Belanda dan menghormati ajaran Islam. Namun, sikap rakyat Aceh berubah menjadi perlawanan akibat tentara Jepang melakukan pemaksaan kerja, penyitaan hasil pertanian, serta tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Rakyat Aceh yang mayoritas Muslim menolak keras perintah membungkukkan diri ke arah matahari terbit untuk menghormati Kaisar Hirohito. Hal ini dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Ada pula perlakuan tidak sopan prajurit Jepang terhadap ulama, tempat ibadah, serta norma-norma adat dan agama setempat. Perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh ulama yang bergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh dan para pemuda. Tengku Abdul Jalil, tokoh ulama dan pemimpin pesantren, dan Tengku Hamid, pemimpin perlawanan di wilayah Meredu. Perlawanan Chot Plieng pada 10 hingga 13 November 1942 dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil dan menjadi salah satu perlawanan terbuka pertama terhadap Jepang. Mulanya, Tengku Abdul Jalil secara terang-terangan menolak kebijakan Jepang dan mengkritik kekejaman mereka dalam dakwah-dakwahnya. Serangan pertama dan kedua, Jepang mencoba menyerang kompleks daya Kot Plieng, namun berhasil dipukul mundur oleh Tengku Abdul Jalil dan para santrinya yang bersenjata rencong, pedang, dan tombak. Pada serangan ketiga, Jepang membawa pasukan yang jauh lebih besar dan membakar masjid serta kompleks pesantren. Pertempuran berakhir dengan Tengku Abdul Jalil gugur saat sedang melaksanakan sholat di tengah pertempuran pada tanggal 13 November 1942. Gugurnya Tengku Abdul Jalil memicu simpul perlawanan baru di berbagai daerah. Contohnya di daerah perlawanan Meureudu 1944. 2 tahun setelah peristiwa Kot Plieng, perlawanan kembali meletus di Meureudu, Kabupaten Piede Jaya, yang dipimpin oleh Tengku Hamid, disebabkan oleh perlakuan keras ke Jepang terhadap para pekerja, paksa, dan penderitaan rakyat yang semakin parah. Tengku Hamid memimpin gerilya melintasi perbukitan dan hutan untuk mencegat serta menyerang pos-pos pertahanan Jepang. Pertempuran berakhir dengan Jepang menggunakan strategi taktis dengan mengancam keselamatan keluarga Tengku Hamid dan warga desa, sehingga beliau akhirnya ditangkap. Dampak sejarah yang disebabkan oleh perlawanan ini adalah patahnya mitos propaganda Jepang.
karena perlawanan Aceh membuktikan bahwa propaganda Jepang sebagai saudara tua dan perlindungan Asia tidak berhasil membodohi rakyat Indonesia. Perlawanan gerilya di Aceh memaksa Jepang mendapatkan pasukan militer dalam jumlah besar di ujung utara Sumatera. Dan keberanian rakyat Aceh menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk melakukan perlawanan bersenjata, seperti perlawanan Singaparna, Jawa Barat, dan perlawanan Peta di Blitar.